Oke, baik. Nama saya Oliver Samosir, NIM 71 2018 248. Nah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan etika hewan terhadap pengeksploitasian hewan lindung di Indonesia, terkhususnya pada hewan gajah dan harimau Sumatera. Nah, populasi manusia di bumi ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama di negara Indonesia. Menurut United Nations, bahwa jumlah penduduk di dunia pada tahun 2020 mencapai 7,7 miliar orang yang terdiri dari bayi sampai lansia. Nah, sedangkan pada negara Indonesia memegang urutan keempat yang memiliki posisi penduduk yang terbanyak. Pada tahun 2020, Badan Statistik Indonesia mencatat bahwa penduduk negara Indonesia mencapai 270 jiwa. Nah, sehingga dampak pada populasi ini, selain itu juga hewan akan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia juga. Nah, dipakai untuk kerja, konsumsi, hiburan, sebagai penelitian, dan lain sebagainya. Pengeksploitasian kepada hewan yang dilindungi dan hewan-hewan langka kembali terus terjadi. Hal ini dikarenakan orang-orang yang ingin memanfaatkan dan mengambil keuntungan dan mendapatkan hasil dari keuntungan mereka itu. Adanya diskriminasi di mana ada rasa superioritas dari being yang satu dengan being lainnya, sehingga diskriminasi yang dimaksud di sini yaitu bukan lagi antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi dalam hal ini diskriminasi manusia terhadap hewan. Dalam hal ini, hewan harus dipertimbangkan juga di dalam kehidupan mereka di bumi ini. Berikut mungkin ada contoh-contoh kasus di dalam pengeksploitasian hewan. Nomor 1 itu ada di Aceh, yang dimana barang bukti kulit harimau itu dijemur. Yang kedua juga, selain hewan di darat seperti rusa, harimau, orangutan, dan lain-lain, ada juga paus biru yang siripnya itu biasanya dijadikan seperti sup dengan harga yang sangat tinggi. Nah, mungkin masuk kepada landasan teori Peter Singer. Menurut Peter Singer, berbagai perilaku manusia dalam menolong orang lain, bahkan sampai level mengorbankan kepentingannya sendiri, memang berasal dari dorongan altruistik dalam diri manusia. Dorongan yang merupakan tendensi-tendensi bawaan sejak lahir. Ini menjadikan cikal bakal lahirnya perilaku etis. Bagi Peter Singer, dasar-dasar biologis itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa etika adalah bagian dari kondisi alamiah Indonesia. Dalam perspektif Peter Singer, perilaku etis dalam membentuknya yang paling primordial tidak lebih dari perilaku biologis manusia. Nalar dan kemampuan berpikir rasional dan etis adalah keunggulan manusia yang berkembang lebih kemudian, yang pada akhirnya mampu membantu manusia melampaui tendensi primordial biologisnya untuk bertindak secara etis. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi Peter adalah membuktikan bahwa etika adalah bagian dari kondisi alamiah manusia berhadapan dengan pandangan yang dengan jelas menolak tesis ini. Tantangan itu tentu dapat dalam keseriusan Peter Singer mengkritik pandangan Thomas Hobbes dan Jeans. Kedua filsuf ini secara eksplisit memahami manusia sebagai makhluk yang hanya mementingkan diri sendiri. Mungkin kita masuk kepada kasus gajah. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Polwinardi, didampingi Kapolres Aceh Timur AKBP Widantoro, mengumumkan bahwa penemuan bangkai gajah tanpa kepala di wilayah area perkebunan sawit di Desa Jambo Rehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur pada 11 Juli 2021. Nah, hasil forensik menyatakan bahwa penyebab gajah mati ialah karena diracuni, dan dari fakta lapangan kemungkinan besar kepala gajah dibawa untuk diambil gadingnya. Dan dilansir dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa gajah ialah hewan yang dilindungi dan diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Meski demikian, mungkin kita sering melihat bahwa ada beberapa orang yang memelihara hewan-hewan endemik yang dilindungi. Tentu masyarakat dapat membantu pemerintah
dalam menjaga keberlangsungan hewan-hewan endemik dengan beberapa syarat hukum yang harus dipenuhi. Nah, pertama, hewan yang ingin dipelihara tentu saja harus berasal dari penangkaran dan bukan hasil tangkapan sendiri dari alam bebas. Kedua, hewan yang boleh dipelihara dari penangkaran adalah generasi ketiga atau abad kode F2. Namun ada pula hewan yang termasuk ke dalam Appendix 1, yaitu hewan yang populasinya kurang dari 800 ekor. Sehingga penangkaran tetap harus mengembalikan hewan tersebut ke habitat aslinya. Contohnya yang dapat dipelihara di rumah ialah elang, buaya, jalak bali, alap-alap, dan lain sebagainya. Hewan yang harus kembali ke habitatnya seperti harimau, macan, badak, bercula satu, gajah, dan lain-lain sebagainya. Dan juga kasus harimau Sumatera juga, harimau Sumatera ini merupakan spesies yang dimiliki oleh Indonesia hingga saat ini. Dan harimau Sumatera hanya dijumpai di Pulau Sumatera, terutama di hutan-hutan daratan rendah sampai dengan pegunungan. Nah, harimau Sumatera ini sebagai hewan pemangsa atau top predator, sehingga hewan ini tinggal di tempat daerah yang luas supaya dapat hidup dan bisa berkembang biak. Populasi harimau Sumatera ini mengalami penurunan yang begitu drastis. Keberadaannya semakin sulit untuk ditemukan. Dikarenakan penurunan dari populasi harimau ini, Sumatera semakin hari meningkat dan hampir menuju kepunahan juga. Penurunan populasi harimau Sumatera ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu menyempitnya area industri sehingga mempersempit habitat mereka, adanya pemburuan di mana-mana. Nah, menurut Tribun Medan, populasi harimau Sumatera terkhususnya pada Sumatera Utara diprediksi tersisa 33 ekor lagi untuk keseluruhan wilayah Sumatera. Jumlah yang tersisa hanya 400-600 ekor jika dihitung dari keseluruhan Sumatera itu sendiri. Jika pemburuan terus terjadi, jumlah populasi harimau Sumatera ini kemungkinan bisa juga berkurang. Mungkin tindakan manusia terhadap pemburuan harimau Sumatera harimau Sumatera ini memang terancam punah karena disebabkan oleh perilaku manusia dan tindak-tindakan yang tidak dapat terpuji. Mungkin salah satu contoh dari faktor dari punahnya harimau Sumatera ini, satu, pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini sering sekali ditemui, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, oleh orang-orang yang melakukan pembakaran hutan ini. Cenderung lebih banyak yang sengaja, dikarenakan tentunya ada motif yang hendak dituju. Juga penebangan liar. Tindakan penebangan liar ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab pastinya, menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dari lingkungan. Hal ini membuat harimau Sumatera terganggu habitatnya dan tempat mencari makan mereka juga terbatas seperti itu. Yang ketiga, pemburuan liar. Banyak manusia yang belum sadar akan pentingnya menjaga kelestarian kekayaan yang dimiliki oleh alam ini. Apalagi Indonesia adalah tempat yang dimana alamnya sangat banyak. Banyaknya manusia yang melakukan pemburuan liar terhadap harimau Sumatera untuk mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem alam mereka. Padahal sudah jelas bahwa binatang ini termasuk binatang langka yang dilindungi. Dan mereka juga lebih memilih untuk berburu harimau Sumatera demi berbagai alasan. Mungkin satu, dagingnya untuk dijual dan dimakan, kulitnya dijual agar bisa sebagai hiasan dan pajangan, kumisnya dijual, kukunya dijual, dan lain sebagainya. Ancaman lain, guna untuk dijadikan sebagai kepentingan milik pribadi tanpa mereka sadari bahwa sudah merusak rumah serta tempat hidup harimau tersebut. Mungkin kasus pemburuan harimau Sumatera ini ada terjadi di Bengkulu juga. Kejadian di Bengkulu ini juga terjadi di Jalan Desa Lubuk Sini, Kecamatan Tabab, Pananjung, yang dimana ditemukannya 3 buah kardus yang dibawa oleh pelaku berisi kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Nah, kulit dan tulang belulang ini berencana untuk dijual 80 juta rupiah. Dan juga kita masuk kepada konflik manusia dan harimau. Kehadiran harimau Sumatera menjadi kerugian bagi masyarakat. Namun bukan hanya pada manusia itu sendiri, melainkan harimau Sumatera juga terkena dampak yang cukup besar. Satu, kerugian sosial, yaitu kerugian pada manusia yang dimana manusia mengalami trauma.
setelah terjadinya konflik dengan harimau. Kerugian yang dialami oleh manusia mengalami luka, cacat, bahkan meninggal dunia diakibatkan adanya konflik dengan harimau tersebut. Dua kerugian ekologi. Kerugian ini terjadi pada harimau, di mana harimau Sumatera ini akan mengalami luka, cacat, dan lain sebagainya dan sampai terbunuhnya harimau tersebut. Yang ketiga juga kerugian ekonomi. Kerugian ini dialami oleh manusia. Manusia akan mengalami banyak kerugian dalam segi ekonomi yang dikarenakan kehilangan ternak secara berulang dan kemunculan harimau yang dinilai cukup sering, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran untuk manusia bisa bekerja dengan tenang. Mungkin peran pemerintah terhadap hewan dilindungi ini adalah Indonesia memiliki banyak satwa yang langka. Namun adanya kerusakan habitat dan eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan sehingga menyebabkan terancamnya atas kepunahan dari satwa-satwa langka yang ada di Indonesia ini. Satwa langka ini sulit untuk ditemui di habitat aslinya karena kan hampir mengalami kepunahan juga. Untuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ini secara eksplisit dijelaskan secara langsung oleh peraturan, namun diikaitkan pada pasal 21 ayat 2 pada bab 5 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satya. Dijelaskan pada pasal 21 juga setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan lain sebagainya. Maka dari itu, teman-teman, satya atau hewan yang dilindungi memiliki hukum yang tertulis supaya manusia tidak mengeksploitasi hewan-hewan langka di Indonesia. Hal ini dilakukan juga agar satya dan agar hewan yang langka itu tidak punah begitu saja. Nah, sehingga mungkin sarannya untuk kita semua, marilah kita menjaga ekosistem alam di Indonesia ini, terutama bagi hewan atau satya-satya yang langka. Mari kita lestarikan. Jangan kita egois di dalam melakukan hal-hal tersebut. Jangan ingin kita mengambil keuntungan demi diri kita sendiri tanpa memberikan banyak orang yang membutuhkan itu. Negara ini membutuhkan hewan-hewan yang langka itu, agar hewan-hewan ini, satwa-satwa ini adalah ciri khas bagi negara Indonesia tersendiri. Terima kasih.